Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan bab tentang akuntansi pembiayaan investasi dan kewajiban yang beranggotakan saya sendiri, Nadito Aska Alvareza dengan NIM 226. Dan saya Melanie Sabella dengan NIM 200. Saya Julkiawan dengan NIM 214. Saya Sofia Dewi Maulita, NIM 218. Saya Ferry Dwi dengan NIM 221. Saya Muhammad Haris Nafi Al-Fadjani, NIM 227. Saya Luciana Noviawati dengan NIM 232. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun bertahun-tahun anggaran berikutnya. Yang dalam penganggaran pemerintah terutama yang dimaksud untuk penutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Next. Berikutnya yaitu ada karakteristik akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada pencatatan transaksi lainnya. Ya, terdirinya dari dua bagian utama. Yang pertama penerimaan pembiayaan. Nah, dalam penerimaan pembiayaan itu berkaitan dengan penerimaan kas dari transaksi aset melancar dan kewajiban jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada pengeluaran pembiayaan. Dalam pengeluaran pembiayaan itu berkaitan dengan pengeluaran kas untuk aset non lancar dan kewajiban jangka panjang, berfungsi sebagai jurnal pelengkap atau komplementer bagi transaksi seperti investasi dan utang. Next. Selanjutnya jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan itu ada dua. Yang pertama penerimaan pembiayaan yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran atau silfa. Yang kedua pencairan dan dana cadangan. Yang ketiga hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat penerimaan pinjaman daerah. Yang kelima penerimaan kembali pemberian pinjaman. Yang terakhir penerimaan piutang daerah. Nah, ada lagi yang satunya pengeluaran pembiayaan yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman daerah. Next. Jenis contoh pembiayaan kita ambil dari penerimaan pinjaman daerah. Nah, dalam pemerintah daerah meminjam uang sebesar Rp 10 miliar dari bank untuk membangun jalan raya. Utang tersebut masuk sebagai penerimaan biaya pembiayaan karena nantinya harus dibayar kembali atau utang oleh pemerintah daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip pengakuan oleh pengukuran pembiayaan daerah. Prinsip pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian transaksi pembiayaan menurut IPSAS atau IPSAP relevan bagi pembiayaan daerah. Target audience. Prinsip pengakuan dan pengukuran pembiayaan daerah. Prinsip pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian transaksi pembiayaan menurut IPSAS atau IPSAP relevan bagi pemerintah daerah. Target audience, pejabat keuangan daerah, akuntansi sektor publik, dan auditor internal. Dokumen ini menekankan peran bendahara umum negara atau bendahara umum daerah sebagai otoritas utama dalam penentuan pengakuan, bukan sekedar usia kami. Next. Pengakuan penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui saat dana telah diterima secara efektif di rekening kas umum daerah. Namun, menurut IPSAP nomor 3, pengakuan akhir ditentukan oleh BUMN atau BUD sebagai pemegang otoritas fiskal bukan semata-mata oleh keberadaan dana di rekening penampung. Satu, ada penerimaan dari pinjaman. Pembiayaan yang bersumber dari utang dapat masuk melalui rekening khusus. Pengakuan mengikuti otoritas BUMN atau BUD dan alokasi ke rekening khusus hanya sebagai media penampungan. Dua, penerimaan hibah atau pinjaman luar negeri. Jika syarat afirmatif terpenuhi dan dana tersedia pada RKUD, BUMN atau BUD menentukan pengakuan dan mengalokasikan terhadap pos pembiayaan. Pengakuan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dana telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. IPSAP nomor 3 menegaskan bahwa penentuan pengakuan berada pada BUMN atau BUD, artinya pengeluaran yang tidak melalui RKUN atau RKUD tetap dapat diakui apabila diotorisasi oleh BUMN atau BUD. Prinsip otoritas. Otorisasi BUMN atau BUD adalah kriteria utama bukti pembiayaan di rekening penampung sifat mendukung, bukan penuntut tunggal. Rekening khusus. Rekening khusus berfungsi penampung transaksi pembiayaan, misalnya utang, tetapi pengakuan akhir tetap mengikuti otoritas fiskal. Next. Pencatatan penyajian pembiayaan, jurnal dan LRA. Pencatatan pembiayaan menggunakan prinsip double entry sehingga menghasilkan saldo yang tercermin dalam laporan realisasi anggaran. Catatan jurnal harus jelas menunjukkan sumber dan penggunaan pembiayaan serta dampaknya terhadap estimasi perubahan sal. Contoh jurnal, penerimaan pembiayaan, debit estimasi perubahan sal, kredit penerimaan pembiayaan, mencatat kenaikan sal di sisi anggaran sejalan penerimaan pembiayaan. Contoh jurnal pengeluaran pembiayaan, debit pengeluaran pembiayaan, kredit estimasi perubahan sal, mencerminkan relasi penggunaan dana pembiayaan dan pengaruh terhadap estimasi anggaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu akuntansi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Selanjutnya tujuan akuntansi investasi ada 4, yaitu menyajikan nilai investasi secara wajar dalam laporan keuangan, mengukur pendapatan dari investasi yaitu dividen, bunga, dan capital gain, memberikan informasi bagi pengambilan keputusan, dan menentukan perlakuan akuntansi sesuai standar. Klasifikasi akuntansi investasi ada 2, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka pendek diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Contohnya seperti investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi.
Yang kedua, ada investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 bulan. Contohnya yaitu obligasi jangka panjang. Sifat penanaman akuntansi investasi ada permanen dan non-permanen. Permanen dimaksudkan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya seperti penyertaan modal pemerintah daerah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu non-permanen. Berarti investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan. Contohnya seperti pinjaman jangka panjang kepada entitas lain, dana bergulir, dan investasi dalam proyek pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada keuntungan investasi. Keuntungan investasi itu ada tiga. Yang pertama dividen, bunga, capital gain. Dividen adalah keuntungan dari saham, sedangkan bunga adalah keuntungan yang didapat dari obligasi atau deposito. Kemudian yang ketiga ada capital gain, yang keuntungan yang bersumber dari kenaikan harga aset. Jadi investasi bukan hanya menabung, tetapi upaya mengembangkan nilai uang. Next. Kemudian ada prinsip pengakuan investasi atau recognition. Pengakuan adalah kapan investasi mulai dicatat dalam laporan keuangan. Investasi tidak langsung dicatat hanya karena direncanakan, tetapi harus memenuhi syarat tertentu. Syarat pengakuan ada tiga. Yang pertama ada hak kepemilikan. Artinya perusahaan sudah membeli atau memiliki kontrak resmi. Yang kedua ada manfaat ekonomi di masa depan. Artinya investasi berpotensi menghasilkan keuntungan. Ketiga nilainya dapat diukur. Artinya harga investasi jelas dan dapat dihitung. Next. Di sini ada contoh kasus, PT Maju Jaya membeli saham PT Sejahtera sebanyak 1.000 lembar dengan harga Rp5.000 per lembar pada 1 Januari. Penyelesaiannya, total investasi sama dengan 100 lembar kali Rp5.000 sama dengan 5 juta. Dicatat sebagai investasi saat transaksi terjadi. Jurnalnya investasi saham 5 juta, gas 5 juta di kredit. Artinya investasi diakui saat pembelian terjadi. Next. Kemudian ada prinsip pengukuran investasi, terdiri dari pengukuran awal, yaitu saat pertama kali membeli investasi, nilainya dihitung berdasarkan harga perolehan, tidak hanya harga beli, tetapi juga biaya lain yang terkait langsung. Contohnya, harga saham, biaya broker, pajak transaksi, biaya administrasi. Alasannya karena nilai tersebut merupakan pengorbanan ekonomi yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan. Next. Yang kedua, ada pengukuran setelah perolehan. Setelah investasi dimiliki, nilainya bisa berubah, maka diperlukan metode lanjutan. Yang pertama, nilai wajar atau fair value. Nilai investasi mengikuti harga pasar tersebut. Digunakan untuk investasi yang mudah diperjualbelikan, misalnya saham di bursa. Tujuannya menunjukkan nilai aset sesuai kondisi pasar saat ini. Next. Contoh kasus, PT Maju Jaya membeli obligasi senilai 10 juta dengan biaya transaksi 500.000. Penyelesaiannya, nilai investasi 10 juta ditambah 500.000 sama dengan 10.500.000. Jurnalnya investasi obligasi 10.500.000, kas 10.500.000. Jadi biaya tambahan ikut dihitung dalam nilai investasi. Next. Metode biaya perolehan atau cost method. Investasi tetap dicatat berdasarkan harga beli awal. Digunakan jika investasi tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Keunggulannya ada dua. Yang pertama sederhana, dan yang kedua stabil atau tidak berubah mengikuti pasar. Next. Kemudian ada metode ekuitas atau equity method. Digunakan jika investor memiliki pengaruh signifikan. Biasanya kepemilikannya sekitar 20% sampai 50% saham. Nilai investasi akan bertambah jika perusahaan investasi laba berkurang jika laba. Artinya investor dianggap ikut memiliki bagian kinerja perusahaan tersebut. Next. Contoh kasus, PT Maju Jaya memiliki 30% saham PT Sejahtera. Laba PT Sejahtera tahun ini 100 juta. Penyelesaiannya bagian laba 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Jurnal investasi saham di debit 30 juta, pendapatan investasi di kredit 30 juta. Investasi bertambah karena perusahaan memperoleh bagian laba. Next. Penilaian investasi atau valuation. Penilaian adalah proses menentukan nilai investasi pada akhir periode akuntansi. Tujuannya yaitu memastikan nilai aset tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Cara penilaiannya dengan nilai wajar, menggunakan harga pasar terkini. Contoh, harga saham berubah setiap hari, artinya nilai investasi ikut disesuaikan. Next. Kemudian ada biaya perolehan, nilai investasi tetap berdasarkan harga awal. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang tanpa pengaruh signifikan. Kemudian metode ekuitas, nilai investasi menyesuaikan bagian laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan. Contoh, investor memiliki 30% saham, artinya mendapat 30% bagian laba. Next. Contoh kasus dari nilai wajar, pada akhir tahun, harga saham naik menjadi Rp6.000 per lembar. Penyelesaiannya nilai baru 1.000 lembar dikali Rp6.000 sama dengan 6 juta. Kenaikan nilai 1 juta. Jurnal investasi saham di debit 1 juta, keuntungan investasi di kredit 1 juta. Artinya keuntungan diakui walaupun belum dijual. Next. Nah, mengapa prinsip tersebut penting? Tanpa pengakuan dan pengukuran yang benar, maka laporan keuangan bisa menyesatkan. Kemudian nilai aset tidak realistis, lalu keputusan manajemen bisa salah. Prinsip ini membantu transparansi laporan keuangan, akurasi nilai aset, dan pengambilan keputusan investasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada pencatatan investasi. Dasar pencatatan pada buku jurnal finansial. Poin utama ada 3. Yaitu A. Yang pertama ada basis akrual. Seluruh transaksi investasi dan kewajiban dicatat dalam buku jurnal finansial yang menggunakan basis akrual. Artinya transaksi dicatat saat terjadi, bukan hanya saat uang tunai berpindah. Yang kedua ada peran fungsi akuntansi PPAD. Pihak yang bertanggung jawab melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen sumber yang sah. Dan yang ketiga ada hubungan dengan neraca. Jurnal finansial ini secara langsung memengaruhi posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca pemerintah daerah. Next. Akuntansi perolehan investasi jangka panjang. Akuntansi perolehan investasi jangka panjang. Pencatatan. 1. Ketika pemerintah daerah memutuskan untuk menanamkan modal, misal penyertaan modal atau pembelian obligasi, terjadi pertukaran antar aset. Yang kedua, aset berubah kas berkurang, namun muncul aset baru berupa investasi jangka panjang. Dengan struktur jurnal, kewajiban jangka panjang di debit, bagian lancar utang jangka panjang di kredit. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam penguatan modal atau aset produktif. Selanjutnya ada pelepasan investasi jangka pendek dan pendapatan bunga.
Mekanismenya, yang pertama, pelepasan dilakukan saat investasi seperti deposito atau surat utang sudah jatuh tempo atau dijual. Selanjutnya, pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen transaksi resmi yang dimiliki PPKD. Analisis jurnal debit, mencatat total penerimaan uang tunai. Kredit, pendapatan bunga mengakui hak pemerintah atas imbal hasil investasi yang menambah nilai ekuitas dalam laporan operasional. Selanjutnya ada kredit investasi jangka panjang, menghapus saldo aset investasi yang bersangkutan karena sudah tidak tinggi. Next. Selanjutnya ada reklasifikasi kewajiban jangka panjang. Dengan konsep current maturity, sesuai prinsip akuntansi, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan harus disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Lalu prosedur ada 3. Yang pertama, analisis perjanjian utang. Fungsi akuntansi PKD memeriksa jadwal jatuh tempo. Yang kedua, pembuatan bukti memorial, dokumen internal sebagai dasar penjurnalan. Yang ketiga ada otorisasi, disetujui oleh PPKD. Dengan jurnal reklasifikasi, debit kewajiban jangka panjang mengurangi saldo utang jangka panjang agar tidak overstated. Dan yang kedua, kredit bagian lancar utang jangka panjang mengakui kewajiban yang harus segera dilunasi tahun ini. Next. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Komponen pelaporan, neraca, menyajikan saldo investasi dan kewajiban sesuai klasifikasinya, lancar dengan non-lancar pada tanggal pelaporan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif yang tidak terlihat di angka neraca saja. Catatan atas laporan keuangan yang pertama, kebijakan akuntansi, metode penilaian investasi, biaya atau ekuitas. Yang kedua, jenis dan rincian investasi yang dimiliki pemerintah, jadwal jatuh tempo, utang dan rincian bagian lancar yang sudah direklasifikasi. Yang terakhir, kejadian penting lainnya yang mempengaruhi nilai investasi seperti penurunan nilai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu akuntansi kewajiban. Berikut yaitu definisinya. Kewajiban adalah utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Kewajiban ini dapat berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga, kewajiban kepada pegawai, masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan, serta pembayaran kepada penyedia jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum karena didasarkan pada kontrak atau peraturan undang-undan. Kewajiban itu ada klasifikasi kewajiban. Kewajiban klasifikasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kewajiban jangka pendek. Adalah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka pendek yaitu yang pertama ada utang perhitungan pihak ketiga atau PK. Yang kedua yaitu ada utang bunga. Yang ketiga yaitu ada bagian lancar utang jangka panjang. Yang keempat itu ada pendapatan diterima di tetap. Yang kelima yaitu ada utang beban. Yang terakhir yaitu utang jangka pendek lainnya. Yang kedua yaitu ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jadi kewajiban jangka panjang adalah yaitu yang pertama ada utang dalam negeri, yang kedua itu ada utang luar negeri, dan yang terakhir itu ada utang jangka panjang lainnya. Tadi dilanjutkan oleh Andre. Baik, berikutnya prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Next. Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek berdasarkan jenis investasinya. Yang pertama, pengukuran utang kepada pihak ketiga. Ketika pemerintah daerah menerima atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Yang kedua, pengukuran utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Yang ketiga, pengukuran utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Yang keempat, pengukuran bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima, pengukuran kewajiban lancar lainnya. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Next. Terdapat 2 karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu yang pertama, utang yang tidak diperjualbelikan. Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Misal pinjam dari World Bank. Yang kedua, utang yang diperjualbelikan. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebagai nilai par atau original face value dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai par, maka dinilai sebagai nilai par-nya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan nilai harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Next. Pencatatan kewajiban. Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. Contoh jurnal timbulnya kewajiban yaitu debitnya kewajiban jangka panjang, kreditnya kas di kas daerah. Next. Penyajian dan pelaporan. Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Next. Kesimpulan dari materi ini adalah akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara tepat sesuai standar akuntansi. Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dan dicatat berdasarkan otoritas fiskal. Investasi merupakan aset yang bertujuan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang diakui jika memenuhi syarat serta diukur dan dinilai dengan metode yang tepat. Sementara itu, kewajiban adalah utang yang harus diselesaikan di masa depan dan diklasifikasi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip pengukuran, pencatatan, dan penyajian yang benar, laporan keuangan dapat menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.